Ginting, izinkan saya untuk memaparkan materi terlebih dahulu tentang kemampuan interpretasi. Apa sih itu kemampuan interpretasi? Kemampuan interpretasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting dimiliki oleh siswa untuk dapat menafsirkan dan menyimpulkan perolehan data agar siswa dapat memahami maknanya dengan baik. Di sini kami ada beberapa poin yang kami jelaskan, yaitu ada yang pertama bermakna, yang kedua ada berbagai wawasan, yang ketiga ada signifikan, yang keempat ada ilustratif, yang kelima ada membuat dengan jelas. Nah, mengenai bermakna, menurut KBBI, bermakna memiliki arti penting, yaitu siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Adapun rubrik penilaian bermakna yaitu memiliki 4 skor. Yang pertama yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang, di mana di dalam kategori bermakna, di sangat baik itu adalah siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyimpulkan, menyampaikan, menguraikan, menerangkan terkait suatu materi yang telah diajarkan dengan tepat dan memiliki arti yang penting serta sesuai dengan yang diajarkan oleh guru. Nah, yang kedua itu ada di poin ketiga yaitu baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menyimpulkan, menguraikan, menerangkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, penting, namun belum sempurna dalam penyampaiannya. Nah, ada yang kedua yaitu kategori cukup. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Di kategori yang satu, yaitu kurang baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suti Lestari Manalo. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada aspek berikutnya. Akan tetapi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suti Lestari Manalo. Nah, aspek berikutnya yang akan kita bahas di sini yaitu aspek berbagai wawasan. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, wawasan adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kriteria wawasan bisa dilihat dari interpretasi, pandang, atau bentuk penafsiran yang dilakukan oleh siswa sudah mencakup berbagai materi terkait sesuai dengan masalah atau soal yang diberikan. Nah, untuk rubrik penilaian berbagai wawasan terdiri dari 4 skor penilaian, di mana skor 4 sangat baik, skor 2 baik, skor 3 cukup, dan yang terakhir itu skor 1 kurang baik. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu skor 4 sangat baik. Indikator dari skor ini yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat mengaitkan beberapa materi tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Nah, berikutnya yaitu skor 3. Untuk skor 3 ini dikatakan di sini indikatornya siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa menyelesaikan masalah yang diberikan secara kurang tepat, meskipun mereka telah mengaitkan dengan materi yang seharusnya. Berikutnya, skor di sini yang kita bahas yaitu skor penilaian 2 atau cukup. Nah, untuk indikator dari skor ini yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, namun belum mengaitkan dengan materi yang seharusnya.
Yang terakhir yang akan kita bahas di sini yaitu skor penilaian 1. Indikator dari skor ini yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa tidak dapat mengaitkan dengan materi yang seharusnya dan mereka juga belum bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan. Nah, demikian pemaparan saya tentang aspek berbagai wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Wina Ramadana, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang kedua dengan jurusan PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu significant. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan berarti penting atau berarti. Signifikan dalam hal ini berarti bahwa siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting sesuai dengan apa yang diajarkan. Di dalam rubrik penilaian signifikan terdapat 4 skor penilaian dengan kriteria 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang baik. Nah, dalam skor penilaian 4 sangat baik, adapun indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat sesuai dengan apa yang diajarkan. Sedangkan untuk skor penilaian 3 atau baik, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat, namun belum sempurna dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Selanjutnya untuk skor 2 atau cukup, memiliki indikator bahwa siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan namun tidak tepat. Dan yang terakhir untuk skor 1 atau kurang baik, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan namun tidak jelas dan tidak tepat serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai signifikan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah ilustratif. Ilustratif dalam KBBI artinya bersifat ilustrasi dan menerangkan, menjelaskan, dan menghias. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Rubrik penilaian ilustratif menggunakan skala Likert, di mana memiliki 4 skor dengan kategori yang 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang baik. Jika sangat baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Jika baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat, namun belum sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Dan untuk cukup, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas namun tidak tepat. Dan yang terakhir adalah kurang baik, di mana siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu
menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan, namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Damayanti, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 di UMN Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat jelas. Membuat jelas artinya siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menafsirkan tentang persoalan yang telah diajarkan. Saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian membuat jelas. Dalam rubrik penilaian membuat jelas ada 4 skor penilaian. Nilai 4 itu sangat baik, nilai 3 itu baik, nilai 2 itu cukup, nilai 1 itu kurang baik. Nilai 4 itu sangat baik. Artinya, siswa memiliki kemampuan interpretasi ketika ia mampu menerangkan, menjelaskan, dan menafsirkan tentang persoalan yang telah diajarkan dengan tepat dan dengan sangat baik. Nilai 3 itu baik. Artinya, siswa mampu memiliki kemampuan interpretasi ketika ia bisa menerangkan, menjelaskan, dan menafsirkan tentang persoalan yang telah diajarkan itu dengan tepat. Nilai 2 itu cukup. Artinya, siswa memiliki kemampuan interpretasi ketika ia bisa menjelaskan, menafsirkan, dan mengartikan persoalan yang telah diajarkan namun kurang jelas dan kurang tepat. Nilai 1 itu kurang baik. Artinya, siswa memiliki kemampuan interpretasi yang tidak bisa menjelaskan, menafsirkan, dan menerangkan persoalan yang telah diajarkan dengan baik. Ia tidak mampu menjelaskan secara baik ataupun menerangkan tentang persoalan yang telah diajarkan tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.